sekeliling manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dengan Al-Qur'an itulah yang bisa membedakan manusia yang mana benar, yang mana salah, yang mana baik, yang mana jahat, yang mana maksiat, yang mana taat, yang mana surga, yang mana neraka. Itulah salah satu gunanya Al-Qur'an Al-Karim Allah turunkan. Ramadan merupakan sayyidul syuhur, penghulu dari segala bulan. Jadi Ramadan ini merupakan salah satu penghulu atau rajanya dari segala bulan. Bahkan dalam hadis pernah Nabi mengutarakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, bulan pengampunan Allah, bulan tempat kembali kepada Allah Ta'ala. Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ngapa? Karena di bulan Ramadan ini banyaknya manfaat-manfaat, anugerah-anugerah terkhusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Banyak yang hadis-hadis yang menjelaskan yang demikian. Contoh dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau, naum shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini cuma terkhusus untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan tidak diberikan kepada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau tidurnya baik merupakan ibadah, apalagi ibadahnya. Tentu tidur ini tidak acak kalakan kedudukan dia qiraatul Quran, salat 2 rakaat, majelis ilmu. Maksudnya kalau tidurnya baik dihitung nilai ibadah, apalagi ibadahnya. Tidurnya baik lagi dinilaikan ibadah. Makanya paling lama dengar ceramah habis subuh duduk sampai jajan sampai tidur. Ngapa? Sedang menikmati ibadah. Tidak apa tidur lagi, tidak apa tidur. Sedang tidur lagi. Naum shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa lagi ibadah, apalagi ibadah. Wasamtu tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu bernilai ke tasbih. Itu cuma ada di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Kalau diamnya baik lagi dia hitung tasbih, apalagi dia mulut dia mengucap tasbih. Subhanallah, subhanallah. Wa amaluhu mudha'afun, amal orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu baca Al-Quran, satu huruf berapa 10 pahala, itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Bagi orang yang susah baca Al-Quran, nak nyebut huruf tidak kena-kena, sampai terlepas gigi palsu, sampai kecos-kecos gila tidak kena-kena, lah boleh 2 pahala. Itu di luar Ramadan. Pahala susah nak baca Al-Quran, dan pahala dapat nyebut huruf satu Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Wa du'a'uhu mustajab. Doa-doa, permohonan orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dijaga mulutnya di bulan Ramadan. Semuanya jangan basa-basi ucap, kabul gitu doa. Apalagi marah-marah anak, bulan puasa tolong sabar jaga. Ketemu anak yang tegak bantai dalam lawan, itu proses kita di digembleng supaya sabar. Awas jangan hati-hati, jangan sampai keluar kata-kata binatang pun digayi betul kalau jangan. Hati-hati, karakter budak sifat jadi. Di bulan Ramadan kabul, hati-hati. Terlebih lagi waktu indah iftar, ketika dia berbuka puasa, lebih kurang 5-10 menit hingga waktu. Kalau baca duduklah di tempat buka atau menghadap kiblat, tutup aurat dalam keadaan berwudu. Apa yang dibaca qiraatul Quran, zikir, tasbih, tahmid, shalawat, istighfar, atau membaca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Baca terus sampai berkumandang Allahu akbar, Allahu akbar. Doa di situ, doa ini ditolak oleh Allah Ta'ala.
kita, keinginan kita belum juga tersampaikan, mungkin tahun ini lah jawabannya. InsyaAllah. 5-10 menit menjelang berbuka, jangan kemana-mana, duduklah mantap-mantap. Yang sibuk main TikTok berhenti dulu. Yang sibuk live, yang tidak ada karuan, cuma kalau karuan tak payung. Yang sibuk tak karuan stoplah dulu. Yang cuci mobil kagetlah dulu. Kalau nak cuci mobil bukan tak boleh, boleh. Habis asar, nah masih banyak waktunya. Ini kadang-kadang nak menjelang berbuka, jemputan yang lalu murid, ngapa? Cuci motor dulu. Yang mau pergi burung, mandi ke burung dulu. Dia lagi belum mandi. Tidak ada kesalahan. Cuma sayang waktu momen ini. Banyak orang tak tahu waktu momen ini. Yang mau pergi mancing, masih tak ngaku mancingan. Waktu-waktu ini waktu istimewa. Termasuk wayastaghfiruna bil ashar. Itu Al-Quran menyebutkan. Dan mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala di waktu sahur. Waktu sahur Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan minimal 2 rakaat. Minimal. Di situ doa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Cuma Allah Maha tahu doa itu kenapa belum sampai juga. Allah Maha tahu timing tepatnya doa itu kapan. Mungkin Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, tetap berhusnudzon, berbaik sangka. Nabi Allah Musa yang berdoa dengan Allah Ta'ala di dalam Quran itu dijelaskan supaya Fir'aun itu mati ditenggelam ke lautan merah itu. Masanya menurut ulama ahli tafsir itu doanya 40 tahun baru kabul. Nabi Musa, kita nak minta hari itu, nak itu juga. Tuh kita dibayar. Kapan lagi kita minta nak hari itu ada kabul. Belum kabul juga maju. Itu kita ucap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'a'uhu mustajabun wa dhammuhu maghfurun. Dan yang lebih penting lagi adalah dosa-dosa orang yang berpuasa itu mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hadis di dalam Sahih Bukhari, Jawahir Bukhari dan Sahih Muslim. 3 hadis ini sama-sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Nabi menyatakan apa kata beliau? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan siang harinya, imanan dengan dasar panggilan iman, bukan tak lemak sama mertuanya, bukan tak lemak sama tetangganya, atas dasar iman, bukan tak lemak, bosan berpuasa, bukan. Atas dasar iman, wahtisaban dan takut hisabnya akan Allah Ta'ala, mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siap dia berpuasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal puasanya memang puasa niat, bukan puasa yoyo, bukan puasa-puasaan. Ini kadang-kadang puasa juga, cuma bulannya baik. Puasa bulannya baik. Puasa niat, panca indera dijago, kuping dijago, mulut dijago, tangan, kaki, perut, kemeluan dijago. Di tengah keramaian, jalan macet, hari panas, ban motor pecah dengan berisi pulau, pas balik dompet hilang. Yang nyambut antuannya pulau di rumah. Tak sabar niat, tak sabar niat. Sabar. Ini ujian. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita dianjurkan untuk sabar, ekstra sabar, dididik dengan sabar. Kalau di luar Ramadan kita mungkin tidak baca kontrol emosi kita, tapi ketika itu bangkit emosi, seketika maka fakul inni shaim. Katakan aku sedang berpuasa. Panca indera juga dijaga ibu-ibu. Ini yang belanja beli sayur baik. Jangan ngomong yang lain. Kalau itu belanja cuma 5.000, 10.000, oceh sejaman. Nah ini kerok ini kadang-kadang kita urusan kalau puasa tapi apa di sini tak ada urusan kalau insya Allah soleh kalau sini
Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ini kita dilatih, dididik untuk yang benar-benar berpuasa, panca inderanya juga dijaga, dikuasai. Belum lagi hadis Nabi yang mengatakan yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama, cuman bedanya ada soma, ada koma. Ada koma barang siapa yang menghidupkan pada bulan Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya menghidupkan Isya, tarawih, witir, tadarus Al-Quran, termasuk salat lail, salat malam, minal lail fatahajjat fihi nafilatan lak, asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Situ menghidupkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang berbeda juga Nabi mengatakan, man qama lailatul qadar, siapa orang yang menghidupkan pada malam qadar, Lailatul Qadar, sama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa yang telah lalu. Jadi tiga hadis ini sama-sama sahih kedudukannya dan sama-sama versinya dia agak sedikit berbeda. Cuman intinya sama. Siangnya berpuasa, malamnya berqiyam, menghidupkan malamnya. Apalagi ketemu dengan Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir di Ramadan, kejar, kata Nabi, cari oleh kalian akan Lailatul Qadar. Malam Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Intinya kita menghidupkan. Perkara ketemu langsung atau tidaknya nanti Lailatul Qadar itu, insya Allah ketika dia menghidupkan malam harinya, menurut ulama minimal dia sholat maghrib, isya, tarawih, witir, semua berjamaah dia melakukan. Dia minimal itu paling tidak. Jangan melewatkan malam-malam yang telah Allah Taala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Andaikan dia malam itu dapat ketemu Lailatul Qadar, maka sudah pahala sebanyak 1000 bulan sudah dia dapatkan. Insya Allah Taala kita mudah-mudahan baca ketemu dengan Lailatul Qadar. Insya Allah Taala. Bapak Ibu sekalian, balik ke pokok permasalahan, pokok persoalan. Jadi malam nuzulul Quran itu sepakat ulama, jumhurul ulama, mayoritas keseluruhan, bahwa malam diturunkan Al-Quran itu berdasarkan Al-Quran yang berbunyi Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'ah. Hari diturunkan Al-Quran adalah hari dipertemukan kedua pasukan. Apa ini maknanya? Hari itu terjadi perang Badar, tanggal 17 siang hari di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terjadi perang Badar. Malam harinya nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Satu. Kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Qadar? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Pada malam itu, malam Qadar adalah malam terlebih baik dari 1000 bulan. Lebih kurang 83-84 tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi disitulah sepakat terjadi waktu malam harinya diturunkan Al-Quran, besoknya terjadi perang Badar. Malam harinya diturunkan Al-Quran, siang hari terjadi perang Badar. Umat Muslim berjumlah 300, pasukan kafir berjumlah 1000. Keterangan lain 3000 pasukan kafir. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, qadarullah, maka umat Muslim yang memenangkan. Karena Allah mengirim para bala tentaranya, yakni para malaikat. Maka itu ada selawat dikenal dengan selawat Badar. Salatullah, salamullah ala taha
sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama itu banyak. Al-Hadi, Yasin, Toha, itu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, Hamid, Mahmud, banyak nama-nama Nabi. Wa kulli mujahidin lillah, dan tiap-tiap orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Bi ahli badar, ya Allah, dengan ahli badar, ya Allah tolonglah kami. Itu tawassul. Nah, salawat ini dibaca bagus, tapi ada suasana, ada penempatan kapan ketika dia dibaca. Salawat ini jangan dibaca habis selesai prosesi akad nikah, karena ini tidak menyesuaikan dengan penempatan. Bukan tidak boleh, cuman penempatannya kurang tepat. Dalam kaidah usul fiqh, kulli maqal maqam wa likulli maqam maqam. Tiap-tiap ucapan itu ada tempat, tiap-tiap tempat ada ucapannya. Kenapa? Karena khawatir kalau dia misalnya membaca salawat badar ini setelah dia prosesi akad nikah, itu biasanya dua lagi ingin perang dulu. Tidak membaca dulu. Semangat mujahidin fisabilillah bi ahli badar. Bukan tidak boleh, cuman penempatannya kurang tepat. Kita selawat ini, sangat boleh, tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak dibaca, carilah selawat-selawat yang lain, misalnya Sallallahu ala Muhammad, atau baca salawat ya Nabi salam alaika, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, cuman penempatannya itu kurang tepat. Bapak Ibu sekalian, ini untuk memotivasi semangat kita berjuang berjihad di jalan Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Nah, singkatnya cerita Bapak Ibu sekalian, kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran, pertama kali turunlah surah Al-Alaq. Al-Alaq pakai ain, alaq bukan falaq. Kalau falaq subuh, kalau falaq pakai kaf itu bintang. Kalau yang namanya alaq segumpal daging. Mula-mula Allah turunkan dulu. Dia bertahap karena Allah Maha tahu. Tidak sekaligus 30 juz Nabi nerima, tidak. Allah Maha tahu. Allah pertama kali menawarkan kepada langit tidak sanggup nerima. Menawarkan langit amanah sebuah Al-Quran, langit tidak sanggup nerima. Allah menawarkan Al-Quran, diturunkan amanah Al-Quran kepada laut tidak sanggup nerima. Kepada gunung tidak sanggup nerima. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, seandainya Al-Quran kami turunkan di atas gunung, kata Allah Ta'ala, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, maka sudah pasti kalian akan melihat itu gunung hancur luluh lantak, begitu takutnya kepada Allah Ta'ala mengemban amanah Al-Quran Karim. Tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka memikirkan hal yang demikian. Bahkan dalam surah yang lain, sayangnya manusia itu kebanyakan innal insana lazalumul kafar. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, banyak yang mengingkari lagi kufur. Itu mengingkari Al-Quran. Al-Quran ketika Allah turunkan sama Nabi SAW, memang turun 30 juz, tapi transit dulu. Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian ke Baitul Izzah, ke langit alam dunia, itu turun kepada Nabi SAW baru di Masra. Iqra, dibekap oleh malaikat Jibril di wahyu. Mada taqra? Apa yang harus aku baca Jibril? Iqra. Apa yang harus aku baca Jibril? 3 kali dibekap oleh malaikat Jibril. Iqra. Maka di situ langsung Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini wahyu pertama kali. Reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mendapatkan wahyu, gemetarnya melebihi uang yang sedang demam menggigil. Dan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Gemetar, geger Nabi. Begitu reaksi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Apa hikmahnya di sini?
Nabi itu kan an-Nabiul Ummi, Nabi yang tak pandai membaca, tak pandai pula menulis. Cuman bukan berarti Nabi itu buta huruf. Sama makanya kita mungkin ini membuyan-buyan dia. Tapi antara kalau Nabi tidak, Nabi sifatnya fatonah, cerdik, siddiq, amanah, fatonah, hablir, itu sifat Nabi dan Rasul. Mungkin tadi membuyan dia memang. Tapi kalau Nabi tak kata kan namanya buyan. Seluruh sifat Nabi dan Rasul cerdik, cerdas, pandai. Mustahil Nabi itu jahil, bodoh, mustahil. Bapak sekalian. Nah kemudian itu salah satu hikmahnya juga nak menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan produk Nabi SAW. Bahwa Al-Quran itu murni dzalikal kitabul la raiba fihi mir rabbil alamin. Dalam keterangan lain, tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Itulah kitab yang Allah turunkan dari Tuhan semesta alam, dari Allah langsung, bukan produk buatan ataupun karangan dari Nabi Muhammad SAW. Singkat dan cerita, Bapak Ibu sekalian, jadi Al-Quran itu bertahap, bertahap dari mulai Al-Alaq, singkat dan cerita, sampailah sempurna menjadi 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. Ini di dalam tafsir Shawi, syarah dari tafsir Jalalain. Ada tafsir Jalalain, matan, syarahnya adalah tafsir Shawi, tafsir Shawi. Tapi dalam keterangan yang lain ada yang mengomongkan Al-Quran itu berjumlah 6.236 ayat. Itu tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 6.666 ayat itu jumlah 114 surah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Maka jumlahnya 6.666 ayat. 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. Dalam keterangan tafsir lain 1.027.000 huruf. Dalam keterangan tafsir lain itulah Al-Quran Al-Karim. Kalau dibaca dapat pahalanya besar. Maka itu Quran yang berasal dari kata qara'a, fi'il madhi, yaqra'u, fi'il mudhari', Quran. Kenapa tidak diganti huruf jar di bawah qira'ana atau qur'ana, tetapi dia dibaca qur'ana? Ini menunjukkan kalimat isim. Isim apa? Namanya ismul ladzi la yansharif, atau yang tersirat ditambah alif. Alif itu badal tegak sama nun. Qur'an apa artinya? Tidak ada mukjizat yang terbesar selain Al-Quran. Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, di Quran itu semua perfect, tak kata dari kekurangan. Nak ilmu apa juga dalam Quran. Dia nak ilmu apa ada. Ustaz, anak aku teka bantah. Aku punya laki gerak tangan ini. Aku punya bini tidak galak turut dengan laki, galak semayang. Aku pada cocok susahnya dia terus tak ada bacanya. Ada. Baca ke surah Ali Imran ayat nomor 183 ketika dia sedang tertidur. Bapak Ibu sekalian, waktu anak cucu tidur dibacakan di telinga sebelah kanan. Dalam keterangan tafsir itu dijelaskan, jangankan manusia, binatang buas lagi Tuhan. Itu hebatnya Al-Quran. Musannif pengarang kitab itu menjelaskan, jangankan manusia, binatang buas lagi tunduk dia atas izin Allah Ta'ala. Dibaca ketika dia tertidur. Apa bunyinya? Ali Imran ayat nomor 183. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Berapa kali dibaca? Sebanyak-banyaknya. Cuman macamnya jangan kuat-kuat. Bangun budak lagi, yang bergerak ke mulut baik, Pak. Sebab suara kita dia sensitif ke kuping budak. Di situ ada poinnya. Ambil poinnya, ta'au wa karha. Apa kata Allah? Patuh dan tunduk kepada Allah.
baik yang ada di langit atau yang ada di bumi, baik yang terpaksa atau yang tidak dipaksa. Kami mengalaminya Bapak Ibu. Kami mengalaminya. Wadarullah hebat itu Al-Quran. Dibaca itu ketika dia tertidur. Untuk laki bisa besok. Laki yang galak marah-marah terus sama anak sama bini kakek sebab pacun, bubur, pacun. Itu untuk laki bisa besok. Ya. Malah untuk bini bisa Pak. Bini ni galak susah tak. Terus semayang. Kadang-kadang kita dompet itu semayang, dompet kita cakap-cakap aja. Jangan sulit baca Pak, dibaca dulu. Jadi kakek ibu malam ini saya tidak duluan, saling baca lagi. Dibaca ketika sebelah kanan, mulut yang bergerak. Bapak Ibu sekalian, itu langsung ruhnya Allah terang. Cuman kami pengalaman kami Pak, kami dulu pernah tinggal di sini Kancil Putih. Kancil Putih Laut dulu pernah tinggal, atau dulu sempat ngajar untuk penyanyi Sikau 2011 2012 tidak salah. Tinggal situ. Waktu itu ada pembentukan panitia kurban. Waktu itu sapinya ngamuk. Nah sapi ngamuk itu tidak tega lah kami nengok, tidak kate berberi binatang kami. Digoling ke dipaksa kasihan kan. Nah kami teringat, oh iya betul betul pernah ngaji, pernah belajar. Coba aku bacakan. Ada sapi yang lagi DWA sepanjang nyamuk dibaca itu Pak, kupingnya dibisikin sampai dia lulus ini ya leher. Apalagi lillahi yad'una wa lahu aslama fis samawati wal ardi taw'an wa karama wa ilayhi terus berulang-ulang. Apa yang terjadi? Sapi itu tegak duduk langsung bawahnya. Hebat ayat Al-Quran. Cuma dengan catatan yang mancono ikhlas, yang dan baca Al-Qurannya benar. Kalau baca Al-Qurannya salah-salah, sapi itu bukan nunduk, nanduk. Itu kecernya. Jangan coba-coba. Banyak Bapak Ibu sekalian. Di Quran itu perfect sempurna, betul. Di Quran. Di Quran itu betul. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum baca, nyimpen dalam dadu kita 30 juz Al-Quran, 30 juz hafal. Kalau baca. Jangan tak kata anak cucu kita yang hafal Quran. Wallahi, jangan tak kata. Harus ada. Optimis. Kita ni sudahlah pas-pasan. Jangan anak cucu kita. Itu dalam hadis mutawatir Nabi menyatakan siapa yang punya anak menghafal Al-Quran itu anak akan dijumah utama oleh Allah di akhirat ini. Disayembarakan di tengah umrani. Dia sama mak saya itu sayembarakan ketika anak mendapatkan prestasi di tengah keramaian. Di situ disebut nama kita, nama anak siapa, nama bapak, uang tua dan siapa. Disebutkan, dibangga-banggakan oleh Allah dan para malaikatnya. Dan itu anak berhak memberikan syafaat pertolongan kepada 10 keluarga yang nyata-nyata sudah diponis menjadi ahli neraka. Dengan catatan keluarganya itu dia bukan golongan wong yang kafir. Ada juga wong yang Islam, dia mampir dulu ke sebelah. Tempat coba dulu, tidak surga, neraka, ada hati tengah-tengah mana tidak ada surga, neraka. Tapi dengan kemuliaan Al-Quran, Allah tunjuk dia. Jika tadi kau pilih yang mana keluarga kau nak kau bawa ke surga. Nah keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Ayah, ibu, anak. Bukan sekau wong, bukan 10 wong, 10 keluarga. Bahkan dalam keterangan yang lain 70 keluarga. Kalau kita tidak baca nyimpen 30 juz dalam dada kita di Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, minimal jangan pernah meninggalkan satu surah ini. Bahkan Nabi dalam hadis menyatakan, aku menginginkan setiap umatku mereka hafal ayat ini. Satu surah ini, surah apa itu? Wahya tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk di juz ke-29. Berapa jumlah ayatnya Bapak Ibu? 30. Yasin berapa ayat? 83. Meletak motor ring itu hafal kalau Yasin itu. Tapi jangan sampai surah Al-Mulk tidak ada di dalam dada kita. Jadi ke darah daging.
Kalau kepengen selamat dalam kubur, inilah Nabi telah memberikan kisi-kisinya. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku ila akhir ayat fi kulli lailatin. Siapa orang yang membaca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Betul keterangan hadis yang berbeda. Ada yang versi berikutnya man hafadha, barang siapa yang hafal. Ya, barang siapa yang membaca, barang siapa yang hafal. Baca tak tengok kepean dulu. Kalau tidak tengok kepean, tidak baca, lewat dia. Tapi kalau dia hafal, tidak harus tengok kepean. Di puncak pesawat baca dia baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di puncak kapal lalu dibaca dia baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lagi becak, lagi ngetek, lagi guli, lagi nyangkut, lagi ngojek, lagi parkir, lagi begadang, lagi tegak, lagi duduk, baca dia baca dulu. Ya, artinya dia baca. Apa kata Nabi? Hiyal madiyah. Surah itulah nanti yang akan menjadi pelindung. Surah itulah nanti yang akan menjadi tameng. Hiyal tunjiyah. Surah itulah nanti yang akan menjadi penyelamat. Tunjiyahu min adabil qabr. Penyelamat dari siksa di dalam kubur. Sampai-sampai itu surah, dia tidak akan meninggalkan uang yang menjadi darah daging, uang yang senantiasa bersahabat dengan surah Al-Mulk hatta yadkhulul jannah. Dia tidak meninggalkan sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Dia tidak meninggalkan. Surah nanti akan menjelma menjadi sosok makhluk yang sangat tampan, yang sangat mulia, yang cuma Allah yang Maha mengetahuinya. Ketika ditanya siapa kau, aku sahabat kau, dulu yang galas sering kau baca. Jadi Bapak Ibu kalau baca motivasi. Laki sayang sama bini, ajari. Bini sayang sama laki, ajari. Sama anak main juga. Jangan pernah meninggalkan surah Al-Mulk. Misalnya nih, sehari tidak bisa satu ayat. Kita tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dari pagi sampai malam baca lagi sampai apa? Hari besok naik lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sampai qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawran faman yatikum bima'in ma'in. Jangan jadi karaoke dari apa nih? Ini bakal jadi perjalanan kita dalam kubur. Di kubur tak kata mewah, tak kata jalan pintas, mana ada lagi. Kalau lewat sana ada petasan di kubur, tak ada petasan lagi. Dewean di sana pak, tak kata mewah gitu. Nah itu jangan kita meninggalkan, minimal kita baca tiap malam sampai lagi mati ya. Sampai lagi mati. Bukti ke bukti ke. Kayak tuntut, uji satu cuma nyampe ke ibadah. Nabi yang ngomong begitu. Dalam hadis mutawatir Nabi SAW bahwa aku menginginkan setiap umatku dia hafal ayat ini surah Al-Mulk. Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu Pak? Cukup masih banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang nak kita bahas pada pagi hari ini. Cuma beberapa waktu, insyaallah kita jumpa lain waktu. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanya Pak. Yang tanya? Ya saya. Ya. Yang berpuasa. Berpuasa wanita. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Itu aja. Tidak puas saya. Jadi kalau sudah bilang 1,8% bagian untuk mengamankan bagi mikro binatang segala macam itu. Tadi bulan 1,8%. Iya betul. Yang aladina pun Bukan. Lagi bocornya ini. Bocornya. Betul. Yang dari apa ya? Yang Ustaz biasa berapa tiga itu Al-Baqarah itu puasa. Ali Imran. Saya sini cek. Aladina pun ini nama Al-Qur'an. Nah ini kan. Surah itu. Nasr Al-Imran 183. Ya, 183 maaf ayat nomor 83. 83. Oke, terima kasih. Ya, ayat nomor 83. Al Imran
ayat nomor 83. Baca ini. Kami jawab dulu itu Pak Haji yang pertama nih. Sambil Pak Haji dari Ali Imran nomor 80 ini. Apakah sama Al-Quran yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sama dengan Al-Quran yang ada di muka bumi sekarang ini? Sebenarnya Al-Quran yang Allah turunkan itu tanpa huruf, tanpa suara, itu namanya rahasia. Ya, itu namanya rahasia. Tapi manusia tidak baca jalannya. Maka itulah ketika wahyu datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hakikatnya tanpa huruf, tanpa suara. Karena itu rahasia, kan kalam Allah, firman Allah. Tanpa suara tidak sama baca suara kita. Tentunya yang lain akan itu syaitan. Jadi intinya apakah sama dengan Al-Quran yang ada di sana? Jawabannya copy paste yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi, itulah kopas yang ada di dalam dunia sekarang ini. Maka dia bahasa dengan tulisan itu sama. Yang ada yang perlu itu apa? Lain juga. Lain satu ini. Apa itu dini? Ya betul. Dinillah. Bukan dinillah, dinillah. Huruf jar itu Pak. Memang di komputer kalau di Quran kayak itu dia tulisannya di bawah tapi ditaruh di atas. Kelihatan kan? Pak Romi, apa dinillah? Benar. Dinillah atau dinillah. Ya dunia tulisan. Huruf jar. Dinillah. Apa ghairu dinillahi yabghuna wa lahum aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Itu Pak. Betul ya? Nah, cukup betul lagi? Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu sering dikatakan anak yang soleh. Barangkali tolong dijelaskan dulu kategori anak yang soleh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza mata faqad ada inqata'a. Apabila seseorang itu meninggal maka putus amalnya illa di salah kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'u bihi, walad salih. Walad salih ay yad'u lahu ba'da mautih. Yakni anak yang saleh itu yang mendoakan setelah dia meninggal. Jadi kategori anak yang saleh itu anak yang senantiasa dia mendoakan orang tuanya, bukan di waktu dia meninggal baik, dikala dia hidup dia terus mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh itu kategori yang saleh yang mana? Yang saleh itu memang bukan yang nama saleh bukan ya? Syukur kalau dia nama saleh. Anak yang saleh itu anak yang birrul walidain. Anak yang berbakti dengan orang tuanya. Bahkan kata Al-Quran itu, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Dan kami ajarkan, wasiatkan kepada manusia agar mereka senantiasa berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Yang namanya orang tua terkhusus kepada ibunya yang telah mengandung dia berada di kepayahan di atas kepayahan. Itu ibu, ibu berada di atas kepayahan dan di atas kepayahan. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuinya lebih kurang 9 bulan 10 hari. Dalam keterangan lain, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah pada kalian rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmati aku di waktu kecil.
walidain, anak yang taat pada orang tuanya dan anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya baik ketika dia hidup ataupun setelah dia meninggal. Allah a'lam bishawab. Cukup, Ustaz. Cukup.